Pernah nggak teman-teman ngerasa salah jurusan atau salah pekerjaan? Nggak puas sama pekerjaan yang sekarang lagi dijalani dan mungkin mempertimbangkan untuk berhenti aja deh gitu. Atau teman-teman mungkin merasa gagal dalam membangun relasi, terus sekarang ngerasa kesepian? Atau mungkin sekarang teman-teman ngerasa bingung, terus nggak yakin bagaimana nanti menjalani hidup ke depannya. Kalau teman-teman merasakan hal-hal itu, ya teman-teman nggak sendirian kok. Jutaan manusia lain saat ini juga lagi mengalaminya. Krisis-krisis itu muncul seiring dengan perkembangan dunia yang semakin baik. Ya, teman-teman nggak salah dengar kok. Kondisi dunia yang semakin modern ini bisa memunculkan krisis tersebut. Gimana bisa? Oke, jadi kehidupan sekitar 1 abad yang lalu relatif lebih sederhana teman-teman. Jadi lebih sederhana dibandingkan saat ini. Teman-teman lahir, bersekolah, bekerja, berkeluarga, dan menghasilkan keturunan untuk satu tujuan. Ya enggak? Bertahan hidup. Teman-teman dituntut untuk bertahan hidup karena hal itu cukup sulit untuk dilakukan 1 abad yang lalu. Bayangin kalau teman-teman hidup 1 abad yang lalu, ada banyak hal, ada perang, ada Spanish flu, mungkin yang kalau teman-teman tahu, yang waktu itu membuat setidaknya ada 50 juta orang meninggal dunia. Tuh, 10 kali lebih banyak daripada COVID saat ini. Dan masih berlangsung ya COVID-nya ya. Nah, saat ini manusia mencapai kesejahteraan hidup yang jauh lebih tinggi daripada yang dulu. Angka harapan hidup juga lebih tinggi, kebahagiaan dan kesejahteraan meningkat, dan yang paling penting teman-teman, ekonomi kita membaik. Hal yang terakhir ini menyebabkan mayoritas remaja saat ini tidak lagi dituntut untuk bekerja setelah selesai sekolah menengah. Jadi adanya industrialisasi membuat kaum remaja ini dapat mengakses pendidikan tinggi dan berkuliah dengan tuntutan yang baru teman-teman, yaitu meningkatkan kualitas hidup yang salah satunya adalah dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Perubahan juga terjadi pada toleransi yang tinggi pada pasangan pranikah yang berhubungan seksual dan tinggal serumah. Hal ini jarang ya teman-teman terjadi 100 tahun yang lalu. Usia minimal seseorang mulai menikah lalu membangun keluarga juga mengalami peningkatan. Hingga adanya UU perkawinan yang terus menaikkan batasan terendah usia menikah hingga 19 tahun. Artikel populer menyebutkan adanya krisis baru yang muncul nih karena modernisasi ini sebagai quarter life crisis. Mungkin teman-teman sering dengar ya quarter life crisis. Nah, quarter life crisis ini didasari bahwa krisis ini muncul di 1/4 angka harapan hidup manusia. Beberapa ahli mendefinisikan quarter life crisis ini sebagai perasaan bingung ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah pernah merasakan ya. Ada perasaan kebingungan atau terjebak dalam pilihan-pilihan hidup yang mungkin seperti karir gitu ya. Aku mau habis ini mau ambil pekerjaan apa, kemudian identitas diri juga bingung, aku mau jadi orang yang seperti apa, hingga mengalami berbagai emosi dari panik, itu tadi ya, rasa panik, rasa frustrasi, khawatir dan bingung gitu, mau kemana ini hidupku. Krisis tersebut diikuti dengan kemunculan suatu tahap perkembangan baru nih teman-teman dalam psikologi perkembangan, yaitu tahap transisi menuju dewasa atau emerging adulthood. Merujuk pada tahap perkembangan pada masa remaja akhir nih ya, hingga lewat usia 20 tahun dan memasuki masa awal yang difokuskan pada usia 18-25 tahun nih teman-teman. Secara teoretik dan empirik, masa transisi menuju dewasa dibedakan dari masa remaja dan masa dewasa awal. Beda loh ya teman-teman. Tentunya dalam hal apa? Dalam hal peran sosial dan ekspektasi norma yang ada.
Seseorang melepaskan ketergantungannya pada orang tua, tuh kan kita kalau misalnya udah remaja selesai itu udah mau jadi dewasa itu kita mulai melepaskan ketergantungan kita pada orang tua di masa yang waktu dulu ada ya, di masa anak-anak dan di masa remaja gitu. Tapi kita belum fully responsible nih, belum punya tanggung jawab sebagai orang dewasa. Jadi rada nanggung ya teman-teman, mau dibilang remaja udah nggak tergantung sama orang tua, tetapi mau dewasa belum memiliki tanggung jawab yang dipunyai orang dewasa gitu. Hal ini membuat seseorang berada dalam masa bingung itu tadi, masa transisi menuju dewasa, dan kemudian juga jadi mencoba gitu ya, mencoba-coba, menjelajah berbagai kemungkinan yang ada, terutama dalam bidang ini ya, pekerjaan, arah hidupnya mau kemana, cinta gitu juga ya, dalam pandangan terhadap dunia tanpa menentukan arah masa depan yang pasti. Jadi masih ada kebingungan gitu ya teman-teman. Nah, masa transisi menuju dewasa menjadi suatu tahap perkembangan mandiri dengan tugas perkembangan psikososial, yaitu recentering atau proses memposisikan diri sebagai orang dewasa. Tugas perkembangan itu terbagi dalam 3 tahap nih teman-teman. Dimulai saat seseorang mulai berubah dari dependent menjadi independent. Kemudian ia mengeksplorasi berbagai komitmen yang ada, dan terakhir ia menetapkan komitmen yang tepat dalam mempertahankan peran serta tanggung jawab sebagai orang dewasa. Melihat tugas perkembangan yang semakin kompleks dan kontras dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, seseorang akan mengalami dinamika maju mundur nih. Bingung nih antara dependensi dan independensi. Nah, lewat adanya kebebasan untuk mendapatkan pekerjaan, mengatur keuangan dan tempat tinggal secara mandiri, serta menjadi orang tua dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, sama seperti tahap perkembangan lainnya, seseorang yang dalam masa transisi menuju dewasa yang gagal dalam melakukan tugas perkembangan psikososial akan mengalami dependensi. Susah gitu ya, dependensi, sulit untuk memenuhi tanggung jawab yang ada, sulit untuk kemudian menentukan tujuan hidup, hingga munculnya berbagai gangguan psikis seperti depresi dan kecemasan teman-teman. Hal tersebut yang sekarang nih populer sebagai quarter life crisis. Individu yang mengalami krisis kemudian terjebak pada identifikasi diri yang berlebihan dalam situasi depresif gitu ya. Dikit-dikit dengar suatu lagu gitu, sedih. Nah, pencarian layanan kesehatan tanpa kondisi finansial yang memadai, menyendiri dalam hubungan interpersonal, hingga kegagalan dalam transisi peran yang lebih dewasa. Hal ini juga didukung oleh hasil fMRI pada individu usia 20-29 tahun yang menunjukkan adanya peningkatan pada amigdala dan basal ganglia, sehingga emerging adulthood ini benar-benar masa-masa yang sangat sensitif terhadap stimulus negatif. Nah, capaian dari masa transisi menuju dewasa ini ditandai dengan kemampuan individu dalam memilih dan mengidentifikasi tujuan hidup pribadi yang berubah dari masa remaja ke masa dewasa dan memprioritaskan salah satunya. Jadi bisa mengidentifikasi tujuan hidupnya apa, dipilih dan diprioritaskan. Itu capaiannya seperti itu teman-teman. Misalnya nih, dalam penelitian longitudinal pada sekelompok mahasiswa di Finlandia, terjadi perubahan tujuan hidup yang awalnya berorientasi pada pendidikan, pertemanan, dan perjalanan menjadi tujuan hidup yang berorientasi pada pekerjaan, keluarga, dan kesehatan. Oleh karena itu, seseorang yang berada dalam tahap perkembangan ini memerlukan dukungan psikososial yang besar dari orang-orang di sekitarnya untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi semua kemungkinan yang dia miliki agar dapat mencapai tugas perkembangan tersebut dan melanjutkan kehidupan sebagai individu yang dewasa.